Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengisian dari buku kas umum yang ada di RKS tahun 2020. Nah, yang pertama kita lakukan aktivasi dari buku kas umum. Nah ya, kita buka aplikasinya di menu penata usahaan. Nah, untuk aktivasi ini menunya ada di sebelah kiri ya, kita klik. Nah, setelah kita klik aktivasi, kita pilih sumber dananya. Nah, ini posisi BKU nya sudah aktif. Nah, jika tidak aktif berarti sekolah belum melakukan pengesahan. Nah, cek video Logai Kurja sebelumnya cara melakukan pengesahan untuk mengaktifkan BKU. Nah, di BKU ini ya, nah ini untuk aktivasinya. Aktivasi bulanan ini bersifat buka tutup ya, jadi artinya setiap akan merealisasikan buku kas umum kita harus melakukan aktivasi bulan realisasinya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan di bulan Januari ya, kita klik untuk mengaktifkan. Nah, di sini apakah Anda yakin bulan Januari akan diaktifkan? Nah, kita klik yes. Nah, di sini di bulan Januari, nah kalau di Januari kan belum ada uang ya, uang bosnya belum ada, jadi tidak ada transaksi untuk pembayaran kegiatan meskipun kegiatannya berjalan. Nah, karena tidak ada kegiatan, kita tutup Januarinya, kita klik. Nah, di sini akan ada muncul apakah Anda menutup BKU pada bulan Januari. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul bunga bank, jasa giro pajak atau administrasi bank. Nah, nanti kita bisa isikan untuk bunga banknya berapa dan administrasi banknya berapa ya. Nah, di sini kalau untuk tidak ada, kita oke saja, kosongkan, kita klik OK. Nah, setelah kita tutup itu akan melakukan sinkronisasi ya, melakukan sinkronisasi bahwa BKU sudah diaktifkan ke server. Nah, secara otomatis untuk bulan selanjutnya itu akan terbuka ya di bulan Februari. Nah, ini untuk realisasinya BKU. Jadi setelah bulan aktif BKU diaktifkan, kita bisa melakukan proses realisasi yang ada pada menu buku kas umum. Nah, ini ya, nah, ini prosesnya. Nah, ini aktivasi pendapatan. Nah, setelah kita aktifkan Februarinya untuk mengisi bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini sudah masuk ya transfer tahap pertama itu pada tanggal 19 Februari, nah, masuk ke rekening sekolah ya. Nah, jadi pastikan yang mau memasukkan penerimaan di sini, penerimaan transfer. Nah, ini tanggalnya sesuai dengan tanggal masuknya uang ke rekening sekolah ya di tahap 1. Nah, kalau sudah yakin dengan jumlah angkanya lalu tanggalnya sudah yakin, nah ini pastikan angkanya itu benar-benar sama dengan apa yang diterima di rekening sekolah. Nah, setelah pas kita lakukan OK. Nah, jadi sudah masuk uang di rekening. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku kas umumnya. Nah, kita cek, klik sumber dananya.
Nah, di sini sudah menerima BOS tahap 1 tanggal 19 Februari sebesar 25.650.000. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, uang masih ada di rekening. Nah, untuk melakukan SPJ, untuk melakukan peng-SPJ-an dari BKU, bendahara harus punya uang tunai dulu. Nah, ini uang tunainya masih 0. Caranya untuk menarik uang itu ada di sini menunya, menu tarik bank. Menu tarik bank kita klik. Nah, tanggal berapakah sekolah menarik uang? Ya, menarik uang dari bank oleh bendahara dengan kepala sekolah. Nah, contoh ditarik tanggal 20 ya. Uangnya sebesar 25.650.000. Nah, ini posisi uang yang masuk itu kan 25.650. Ditarik secara tunai sebesar 25.650. Nah, berarti uang semua ada di bendahara. Dalam arti itu akan ada SPJ tunai semuanya. Nah, jika ada SPJ non tunai, contoh sekolah melakukan pembayaran melalui program Siplah. Nah, di Siplah itu prosesnya transaksi secara online, transaksi secara non tunai. Jadi melakukan transfer dari rekening ke rekening. Nah, jika perencanaannya di RKS untuk triwulan sekarang bahwa ada proses pembayaran non tunai, nah itu harus dilihat uang nilainya berapa. Nah, contoh yang di SPJK non tunai itu 5 juta. Nah, berarti kita mengambil hanya 20 juta saja. Jadi yang 5 juta itu untuk nanti diproses ke SPJ non tunai di sini. Ya. Nah, karena sekolah ini kita coba tarik menarik 20.650, yang 5 jutanya untuk SPJ non tunai. Nah, kita klik OK ya. Nah, di sini akan ada peringatan jika hati-hati dalam menarik uang. Jadi antara penarikan nanti harus balance dengan pengeluaran. Kita yes ya. Nah, di sini akan muncul pergeseran uang dari bank. Nah, berikutnya kalau uang sudah ada di bendahara, berarti bendahara melakukan transaksi pembayaran beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk bulan berjalan. Nah, contoh di sini bulan berjalannya bulan Februari, berarti bendahara membayar semua kegiatan dari Januari sampai ke Februari ya. Nah, kita coba SPJ kan, contoh SPJ ya yang ada di RKS. Nah, pertama ini untuk SPJ yang tunai, yang ini untuk SPJ non tunai. Nah, fungsi delete di sini jika memang ada kesalahan peng-SPJ-an bisa dilakukan delete, tidak bisa melakukan edit ya, jadi harus di delete. Nah, kita coba di bulan Februari kita akan melakukan pembayaran untuk honor ya, untuk honor guru yang bulan Januari dengan Februari. Di sini ada guru non PNS, kita pilih ya honorarium guru. Nah, lalu kita pilih untuk gurunya. Di sini kita klik namanya, double klik. Nah, nanti di sini akan muncul volume. Volume ini volume untuk Januari, Februari, dan Maret, 1 triwulan. Nah, karena ini dibayar dari Januari ke Februari, berarti dibayarnya hanya 2 bulan. Nah, ya. Di sini muncul pajak ya, karena memang ketentuan pajak untuk yang non PNS jika digajinya tetap, nah itu berlaku minimal itu 3 juta.
ke atas. Nah, kalau di bawah 3 juta, karena ini 1 bulannya hanya 1.100.000, berarti tidak dikenakan pajak. Ya, kita jangan klik pajaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Ya, klik OK. Nah, secara otomatis akan masuk ke PKU. Nah, sisanya itu akan nanti kelihatan ya. Kita coba ya, karena ini kita dicairkan hanya 2 bulan ya, berarti nanti akan tersisa 1 bulan lagi ya. Nah, ini ya, jadi sisa volume itu 1 ya, berarti ini nanti untuk pembayaran di bulan Maret itu ya. Nah, itu untuk meng-SPJ-kan tentang honor ya, guru honor. Nah, bagaimana sekarang kaitan untuk meng-SPJ-kan belanja barang dan jasa ya. Contoh kita belanja ATK. Nah, kita contohkan SPJ. Di sini kita pilih kegiatan belanja barang jasa alat tulis kantor. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pembelian alat tulis kantor ya. Kegiatannya pengembangan standar pembiayaan. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul jenis ATK yang dibeli dari Januari ke periode Februari. Nah, kira-kira apa saja yang dibeli. Nah, kalau memang dibelinya semua, itu kita ceklik semuanya ya, kita checklist semuanya. Tapi jika membelinya hanya sebagian, kita bisa memilihnya. Contoh kita membeli kertas HVS. Nah, di sini akan langsung muncul otomatis volumenya 2. Ini harga satuannya. Nah, jika di bulan Januari dan Februari hanya membeli 1 rim, kita bisa merubahnya di sini. Ya, kita double klik. Ya. Nah, di sini kita blok, kita ketik angka 1 karena membelinya 1 rim ya. Nah, kita lakukan enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu tersimpan. Jadi volume pembeliannya itu hanya 1 rim ya. Nah, nanti jangan lupa di atasnya nama tokonya, toko Nyobian ya. Lalu nomor notanya, alamatnya di mana, di Singaparna contohnya. Lalu nomor notanya berapa, 001. Nomor telepon ini wajib diisi ya, nomor handphonenya 81 contoh ya. Nah, lalu di sini ada tanggal nota. Tanggal nota di sini adalah tanggal di mana transaksi belanja ATK itu dilakukan. Contoh di bulan Januari ya, belanjanya di bulan Januari pada tanggal 28 Januari membeli kertas HVS. Nah, berarti di sini diisinya 28 Januari. Nah, kalau tokonya punya NPWP nanti bisa diisikan. Nah, untuk total di belanja barang jasa ya, sesuai dengan Permen PMK 231 tentang pajak. Nah, sekarang itu maksimal 2 juta ya. 2 juta itu dikenakan pajak PPN dan PPh ya. Nah, nanti setelah diisi ini kita klik OK. Nah, baru di sini tanggal transaksi di mana nota itu dibayar oleh bendahara. Nah, contoh dibayar pada tanggal 21. Nah, ya. Nah, kita klik tidak menggunakan pajak karena di bawah ketentuan pembayaran pajak, klik OK. Nah, maka di sini akan muncul kertas HVS 60.000. Nah, apakah di RKS sudah terdeteksi sisanya? Nah, kita cek. Nah, kita cek yang tadi untuk ATK ya.
Nah, di sini tadi kertas dibeli 1, ini sudah direalisasikan, berarti tersisa 1 ya. Itu ya. Nah, sudah jelas. Nah, nanti kita mau beli apa lagi untuk ATK? Toko Nyaan. Contoh ya. Alamatnya Parna. Nah, nomor handphonenya itu wajib diisi ya, nomor handphonenya. Nah, dibelinya kapan? Belanja ATK-nya lagi. Contoh tanggal 27. Nah, beli ballpoint, beli map, beli amplop, beli refill. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, beli refillnya cuma 1 ya, tidak 2. Nah, kita rubah, double klik, pencet angka 1, lakukan enter. Nah, setelah lengkap kita klik OK. Nah, transaksi dibayarnya tanggal berapa? Tanggal 21, sama kita tambah pajak, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada pembelanjaan untuk ATK dan ada nomor bukti. Nah, ini BPU toko Nyaan, toko Nyobian, BPU 3 toko Nyaan. Nah, itu cara pembelanjaan di SPJ tunai untuk belanja barang jasa. Nah, sekarang contoh untuk pembelanjaan yang lain ya. Nah, ini pembelanjaan pajak ya, kaitan dengan pajak itu di belanja konsumsi. Nah, kita pilih dulu rekening untuk belanja konsumsi, kita cek ada ya. Nah, di sini belanja makan minum. Nah, belanja makan minum untuk kegiatan penyusunan RPP ya, kita coba kegiatan eskul lomba calistung ya, kita coba cek lomba calistung. Nah, di sini ada volumenya berapa yang dibeli di kegiatan ini, kita ketik 10. Nah, di bawah ini secara otomatis akan muncul pajaknya. Nah, pajak di sini kaitan dengan pajak konsumsi dan pajak jasa layanan. Nah, untuk SPPD ini adalah pajak daerah ya, surat setoran pajak daerah sebesar 10%. Nah, ini akan muncul 40.000. Nah, untuk PPh pasal 23-nya kaitan dengan jasa pelayanan konsumsi itu sebesar 2%, akan muncul 8.000. Nah, ini kan ada pajaknya. Untuk pajak daerah itu dibayarkan ke kas daerah. Nah, ini untuk pasal 223-nya itu dibayar ke kas negara. Nah, ini setelah pas sudah selesai, kita klik OK. Nah, nanti di bawah di sini akan masuk 400.000 untuk kegiatan lomba calistung ya, jamuan makan, lalu diterima SPPD nya 40.000 kaitan pajak daerah, lalu diterima pajak 2% untuk jasanya. Nah, di RKAS ini untuk pajak itu posisinya sudah diterima, lalu secara otomatis ada menu langsung setor. Nah, jika memang pajaknya belum disetorkan, nah ini tetap dibukukan, cuma nanti di bulan berjalan bendahara harus melakukan untuk yang sekolah negeri melakukan pungut pajak untuk disetorkan ya, pajaknya ke kas daerah, untuk SPPD nya, untuk PPh 23 nya ke kas negara. Nah, itu ya kaitan dengan pengekspedian dari SPJ Mamin. Nah, selanjutnya ini kita cek kaitan dengan SPJ non tunai ya. Nah, kita klik di sini untuk SPJ non tunai. Nah, sebelumnya kita itu tadi ya, untuk total
anggarannya itu kan ada 25.650.000. Nah, ditarik ke kas tunai hanya 20.650.000. Berarti ada saldo bank 5 juta. Nah, ini untuk melakukan transaksi non tunai, jadi transfer. Nah, caranya nanti bendahara melakukan transaksi di Siplah ya, untuk melakukan pembelanjaan, melakukan bayar Siplah, belanja buku, belanja komputer, belanja apa saja nanti di Siplah dilakukannya secara non tunai, jadi ditransfer. Nah, ini kita contohkan sama pengisiannya. Contoh kita beli di sini itu belanja apa ya, di sini nggak ada ya. Nah, contoh belanja peralatan alat kebersihan lah ya. Nah, kita beli alat kebersihan melalui Siplah. Nah ya, kita klik, kita pilih semuanya untuk belanja non tunai. Nah, kita beli di toko bersih ya, alamatnya contoh Tasik Malaya. Nah, nomor notanya berapa, nah, nomor teleponnya ditulis. Nah, tanggal pembelian, nah itu sesuai dengan kesepakatan nanti di Siplah, sesuai dengan berita acara diterimanya barang ya. Jadi barang sudah diterima tanggal berapa, nanti diklik di sini. Contoh sudah diterima di bulan tanggal 5 Februari barang dari hasil belanja Siplah. Nah, nanti setelah pas kita lakukan klik OK. Nah, apakah ada pajak? Nah, nanti di sini karena di bawah 2 juta ya pembelanjaannya, jadi tidak menggunakan pajak. Nah, nanti klik OK. Nah, nanti di bawah di sini kode nomor buktinya akan BNU. BNU itu belanja non uang ya, mungkin ya, non uang, jadi non tunai lah. Nah, itu ya untuk pembelanjaan di SPJ non tunai. Nah, ini di bawah akan muncul rekapitulasi uang yang ada di bank 4.299.200 karena tadi sudah dibelanjakan ya non tunai sebesar 700 sekian. Nah, ini tunai di sini adalah uang yang dipegang oleh bendahara. Jadi total keseluruhan uang yang belum dibelanjakan itu 22.28.300. Nah, ini penginputan ya untuk pembelanjaan di buku kas umum. Nah, kalau sudah semuanya beres, sudah selesai, nah, nanti bisa dilakukan pencetakan. Nah, di sini menu ada menu cetaknya, klik BKU ya. Nah, nanti ada pilihan bos reguler. Nah, nanti akan muncul di Januari dan Februari. Karena Januari kenapa final? Karena sudah ditutup bukunya. Karena untuk bulan Februari masih draft, itu akan ada tulisan draftnya. Nah, kalau sudah ditutup bukunya, itu tidak akan ada tulisan draft. Nah, ini hasil dari pencetakan BKU ya. Nah, selanjutnya akan pencetakan untuk buku kas tunai, sama posisinya seperti ini. Oh ya, muncul ini untuk yang dilakukan secara tunai ya, jadi dari bendahara ke pemilik barang. Nah, lalu buku kas pembantu bank, kita pilih bulan Februarinya, kita print. Nah, seperti ini. Untuk menyimpan file yang ada di buku ini, itu kita lakukan ekspor ya ke PDF, kita klik OK. Jadi secara otomatis itu akan menyimpan file PDF nya ke komputer ya, kita klik save.
tersimpan file PDF-nya. Nah, di sini adalah buku bank itu proses transaksi yang dilakukan secara non tunai ya, jadi transfer. Lalu kita klik cetak untuk pembantu pajak ya, untuk bulan Februari berjalan. Nah, ini pajak, rekapitulasi pajak nanti dalam 1 bulan. Nah, ini akan muncul jumlah penerimaan debit ya dari pajak, dari PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 4 dan SSPD. Nah, ini yang nanti dijadikan dasar untuk bendahara melakukan setor atau pembayaran pajak ke bank ya. Untuk SPPD melalui Setda ke pajak daerah. Nah, untuk yang PPh, PPN itu ke kas negara ya, ke bank mau ke pos bisa untuk transfer. Nah, nanti ditandatangan di bawah oleh kepala sekolah dan bendahara. Nah, itu beberapa fungsi yang ada di penata usahaan. Di sini ada rincian objek belanja sama ya untuk 1 periode untuk Februari. Nah, ini keseluruhan rincian objek yang dibayarkannya apa aja. Lalu di sini ada SPTJM. Nah, SPTJM ini untuk 1 semester masih draft ya, karena 1 semester itu dari Januari ke Juni. Nah, nanti akan muncul rekapitulasi setelah di akhir Juni gitu ya. Lalu laporan penggunaan. Nah, ini kita coba ya untuk laporan penggunaan di semester 1. Nah, ini laporan penggunaannya. Jadi subprogramnya itu akan kelihatan. Nanti ini sebagai dasar nanti untuk penganggaran dari mutunya dari 8 standar, apakah dianggarkan di sekolah atau tidak ya. Lalu belanja modal. Nah, ini untuk periode Februari kita cek ya, apakah ada yang masuk. Nah, ternyata tidak ada ya kategori pembelanjaan yang masuk kategori belanja modal. Nah, kita cek untuk belanja habis pakai. Nah, ini ya belanja habis pakai. Nah, biasanya nanti jenis-jenis barang ini itu dipinta oleh aset ya, oleh aset untuk dibukukan. Nah, asetnya mana yang kategori belanja modal, mana yang nanti kategorinya belanja aset. Nah, itu ya beberapa fungsi yang ada di BKU Arkas 2020. Oh, ini satu lagi ya, kaitan delete. Nah, jika ada kesalahan, contoh kita beli ini kan dalam satu nomor bukti ya. Jadi kalau kita delete ini berarti ngedelete semua untuk dalam satu nomor bukti. Nah, ini contoh ini salah, harusnya tidak ada cairan pembersih, kita lakukan delete. Nah, jadi dalam data yang dihapus dalam satu nota ya, jadi secara keseluruhan tidak bisa satu-satu karena ini satu nomor bukti. Kita klik yes. Nah, jadi sudah hilang ya, sudah dihapus. Nanti lakukan SPJ lagi untuk barang yang sesuai nota belanja. Nah, nanti kalau bulan Februarinya sudah lengkap, nanti masuk lagi ya, kita close untuk pembukuannya, buku kas umumnya kita close. Nah, kita buka aktivasi BKU nya, lalu kita lakukan tutup buku. Nah, begitu seterusnya untuk proses BKU ya. Mungkin itu saja ya yang bisa di share oleh Logai Kurja. Nah, mungkin bisa komen kalau ada beberapa pertanyaan kaitan dengan pengisian BKU ya. Mudah-mudahan di bulan Juli ini kita bisa melakukan realisasi
anggaran dari tahap 1 dengan tahap 2 dan dilakukan pelaporan SPJ di aplikasi RKF. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam melaksanakan tugas ini semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, Logai Kurja.